Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan terus menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mohon Tuhan melayakan kami. Ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh-Mu menolong kami, memahami, menerima dan melakukan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23 sampai dengan 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat Alkitab ini seringkali dipakai untuk mengingatkan orang atau mengingatkan jemaat agar jangan lupa atau jangan bermalas-malas untuk datang beribadah di gereja atau di kebaktian-kebaktian yang diadakan. Biasanya itu adalah kalau ada kunjungan ke rumah-rumah jemaat disampaikan demikian. Nah, saudara, namun sesungguhnya ayat ini punya arti yang lebih jauh daripada hanya sekedar undangan untuk aktif datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Dari ayat ini kita dapat melihat dua hal, yaitu setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan setia kepada gereja, yaitu di dalam bentuk pelayanan. Yang pertama saudara, setialah kepada Tuhan. Artinya setia datang beribadah terus menerus dan janganlah bermalas-malas. Pertemuan-pertemuan ibadah sangat penting bagi kehidupan persaudaraan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Karena apa saudara? Karena pertemuan-pertemuan itu dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih giat di dalam melakukan kehidupan rohani menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang sudah semakin mendekat. Nah, mengapa kita perlu pertemuan-pertemuan ibadah? Jawabannya adalah kita memerlukan pertemuan-pertemuan ibadah adalah dalam pengertian seperti ini. Yang pertama, suatu pertemuan bersama yang diadakan pada suatu tempat secara berkala dan terus-menerus. Jadi, pertemuan di sini ya tidak terikat pada suatu tempat permanen. Ya, artinya saudara bahwa bisa saja atau boleh saja gereja misalnya dibakar ataupun dilarang beribadah di gedung gereja, tapi pertemuan ibadah kita tidak dapat dibakar, ya, tidak dapat dihalangi, tidak dapat ditutup. Pertemuan ini juga dapat dilakukan secara terpisah. Misalnya saja saudara, pertemuan di udara, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, ya, pertemuan di dalam doa. Kemudian saudara, yang kedua adalah suatu pertemuan yang dilakukan bersama-sama. Artinya ada pertemuan dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang. Yang ketiga adalah suatu pertemuan tanpa membeda-bedakan atau tanpa diskriminasi. Artinya saudara, tanpa membedakan status sosial ataupun derajat seseorang. Di dalam kebaktian atau di dalam persekutuan jemaat tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena di mata Tuhan semua manusia adalah sama.
manusia berdosa, manusia yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah atau di dalam persekutuan, ya, bukan karena kita layak, bukan karena status sosial kita, tetapi kita datang karena memang kita ini membutuhkan Tuhan. Ya. Jadi jangan ada yang tidak mau ke gereja atau ke persekutuan karena alasan merasa tidak layak, atau karena merasa status sosialnya dia misalnya merasa miskin, atau merasa dirinya juga, wah saya kan orang punya atau pejabat atau apapun itu. Jangan karena jabatan. Misalnya saja kalau ada orang punya jabatan dalam gereja seperti pendeta, penginjil, majelis, pengurus, ataupun aktivis lainnya, itu hanya merupakan status organisasi dan pelayanan yang diberikan Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan jemaat dapat terpelihara. Nah, status gerejawi itu bukan menandakan seseorang lebih baik. Bukan. Itu adalah hanya, sekali lagi, adalah status yang diberikan Tuhan untuk memelihara jemaat. Jadi jangan karena lebih kaya misalnya, merasa lebih kaya dari orang lain, ya, lalu memisahkan diri, tidak mau bergabung dengan yang lainnya. Jangan demikian, saudara. Nah, kemudian yang keempat adalah suatu pertemuan yang memiliki nilai yang mulia atau tinggi. Jadi bagi orang Yahudi pada masa itu, pertemuan ibadah bersama lebih penting nilainya daripada segala macam pertemuan-pertemuan. Ya, walaupun pertemuan itu dengan seorang raja sekalipun. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Allah, yaitu Yahweh, adalah Allah, Tuhan Allah semesta alam. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Jadi di dalam pertemuan ini bukan hanya pertemuan dengan sesama, tetapi bertemu dengan Tuhan. Dan jangan heran jika seorang Yahudi menolak untuk bertemu dengan raja, jika waktu pertemuan itu bersamaan dengan pertemuan ibadah bersama. Nah, itu orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sebagai orang-orang percaya saat ini yang telah ditebus, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, telah menerima pengampunan. Bagaimana dengan kita? Saudara, memang terkadang kita lebih membela pertemuan lain, ya, daripada pertemuan ibadah. Ada banyak orang yang mengabaikan pertemuan ibadah hanya karena hobi. Ya, hobi. Karena hari itu misalnya mau lari lebih dulu. Ya, karena itu adalah hobinya, lari pagi, sehingga mengabaikan pertemuan ibadah. Itu salah. Ya, itu tidak benar. Utamakan dulu pertemuan dengan Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kebaktian. Misalnya saja pekerjaan, ada banyak orang yang memberikan alasan ia tidak bisa beribadah karena bekerja, atau karena pergi ke pesta, atau karena rapat dan lain sebagainya. Ya, mereka lebih memilih itu daripada memilih untuk setia mengikuti kebaktian, ibadah, atau persekutuan di gereja. Nah, untuk memiliki kehidupan yang setia beribadah seperti di atas tidaklah gampang, tidak mudah. Butuh tekad, butuh komitmen, butuh iman, dan butuh kesadaran kita akan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Jikalau kita tidak punya pengertian dan pemahaman yang benar tentang hal itu, maka ibadah di hadapan Tuhan kita abaikan. Ya, kita merasa lebih penting hal-hal yang lainnya daripada kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita merenungkan diri kita masing-masing. Jadi bagian pertama dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pertemuan-pertemuan ibadah ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena apa, saudara? Karena Kristus Yesus Tuhan kita, Kristus sendiri yang telah menjadi korban yang sempurna, sehingga kita boleh menghampiri, datang di hadapan Allah dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan yang singkat
pada hari ini menolong kita, memberikan kita semangat untuk apa? Rajin datang dalam ibadah atau kebaktian dan persekutuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menerapkan firman-Mu, dan kiranya Roh Tuhan yang terus memberikan kami semangat untuk rajin ikut di dalam ibadah-ibadah umum yang diadakan di gereja ataupun persekutuan-persekutuan lain yang diadakan. Mohon Tuhan yang menolong agar kami mampu mempraktekkan firman-Mu ini, agar iman kami dan semangat kami untuk beribadah semakin giat menjelang hari Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam dunia ini. Tuhan tolonglah kami dan berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.